Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lutfiana Tarida dalam Ruang Rindu Matematika. Semoga semuanya selalu rindu untuk belajar matematika. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang aturan Simpson. Kalian bisa lihat di samping ada gambar bentuknya dari daerah yang tidak beraturan. Nah, untuk apa kita belajar aturan Simpson? Yaitu untuk menghitung luas-luas daerah seperti gambar di samping. Jadi kalau ada daerah yang bentuknya tidak beraturan, itu bisa kita gunakan aturan Simpson dalam menghitung luasnya. Aturan Simpson juga bisa digunakan untuk menghitung volume dari benda-benda yang tidak beraturan. Sebelum kita ke aturan Simpson, terlebih dahulu bisa kita menggunakan atau kita nalar dengan aturan trapezoid, yaitu menghitung luasnya dengan pendekatan luas trapesium. Kalian bisa lihat gambar di samping. Gambar di samping ini dibagi oleh sumbu X yang didefinisikan dengan H sama panjangnya. Jadi dibagi menjadi dua sama panjang ya, hanya itu. Nah, didefinisikan yang pertama XI-1, kemudian garis yang titik yang kedua XI, yang ketiga XI plus 1. Kemudian garis yang ke atas yang sumbu Y itu garis tegaknya atau yang biasa disebut dengan ordinat, itu merupakan fungsi dari Fxi-1, Fxi, dan Fxi plus 1. Kemudian kalian tarik garis yang di bawah kurvanya itu sehingga bentuknya itu menjadi bentuk trapesium. Jadi ada dua buah trapesium dengan tinggi atau H yang sama. Ini trapesiumnya bentuknya trapesium yang siku-siku ya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Berarti jika menggunakan pendekatan luas trapesium, seperti kita tahu luas trapesium cara menghitungnya adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan tinggi. Tingginya itu tadi H. Kemudian jumlah sisi sejajar, kita ke trapesium yang pertama. Jumlah sisi sejajarnya kita sebut misal sebagai trapesium LA dari luas daerah A, trapesium A. Sama dengan jumlah sisi sejajarnya yang mana? Berarti yang Fxi-1 ditambah Fxi dibagi 2 dikali H sama dengan H per 2 kali Fxi-1 plus Fxi. Bisa dipahami ya? Jadi untuk yang luas trapesium daerah yang kedua yang B itu juga sama, jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi sehingga diperoleh hasil H per 2 kali Fxi plus Fxi plus 1. Bisa dipahami? Jadi untuk luas seluruh daerah di samping tinggal dijumlahkan saja LA dijumlah dengan LB sehingga diperoleh hasil akhirnya H per 2 dalam kurung dikalikan semuanya dari Fx-1 ditambah 2 Fxi plus Fxi plus 1. Kalau kita menggunakan aturan Simpson yang akan kita pelajari, itu hasilnya akan lebih teliti atau lebih mendekati luas daerah aslinya. Karena kalau trapesium itu tadi kan ada daerah yang tidak terhitung ya, ditarik garis tadi ada daerah yang tidak terhitung, bisa ditunjukkan yang ini. Nah, kalau untuk aturan Simpson kita menggunakan rumus L sama dengan H per 3 dari Fxi-1 plus 2 Fxi dalam kurung ditambah H per 3 dikali 2 Fi plus Fxi plus 1. Ini bisa sebenarnya Fxi itu bisa Ibu simbolkan sebagai Fi atau Fxi. Fxi plus 1 bisa juga disimbolkan sebagai Fi plus 1. Itu ya, jadi yang penting konsisten. Sama dengan H per 3 Fxi-1 ditambah 4 Fxi plus Fxi plus 1. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami kita lanjut. Nah, dari mana kita mendapatkan rumus atau aturan Simpson tersebut?
Jadi kita bisa misalkan fx itu sama dengan y dengan fungsinya a0 plus a1x plus a2x kuadrat seperti di samping ya. Dan kita gunakan integral, jadi luasnya batas integral dari x-nya itu 0 sampai 2h karena hanya ada 2, jadi 0 sampai batas dari 0 sampai 2h. Fungsinya apa tadi? Fungsinya yaitu y, berarti diintegralkan terhadap x, yaitu sama dengan 0 integral 0 sampai dengan 2h, a0 plus a1 y-nya diganti, x plus a2 x kuadrat dx. Seperti kita tahu kalau mengintegralkan itu berarti a0 ditambah dengan x, a0 dikalikan dengan x ditambah a1x. Kalau diintegralkan berarti kita a1 nya tetap, x nya pangkatnya ditambah dengan 1, berarti 1 tambah 1 jadi x nya kuadrat, kemudian dikalikan dengan 1 per 1 plus 1 atau 1/2, jadi a1x kuadrat per 2, kemudian ditambah dengan a2x kuadrat ini diintegralkan, berarti nanti a2 nya tetap karena merupakan koefisien, yang berubah adalah variabelnya, pangkat variabelnya menjadi bertambah 1, naik, jadi x2 ditambah 1 jadi x pangkat 3, kemudian dikalikan dengan 1 per, itu tadi pangkatnya kan 2 ya, berarti 1 per 2 ditambah 1 sehingga diperoleh hasil A2x pangkat 3 per 3. Kemudian batasnya kita substitusikan atau masukkan, jadi nilai x nya diganti dengan 0 dan 2h. Jadi ketemu 2a0h plus 2a1h kuadrat plus 8/3 a2h pangkat 3. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, kita misalkan L sama dengan AY0 plus BY1 plus CY2. Kita tadi punya persamaan Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Nah, kita bagi menjadi 3 tadi, ada Y0, Y1, Y2. Untuk Y0 nanti kita masukkan X1 berarti X0 nya. Untuk Y1 nanti kita masukkan X1. Untuk Y2 nanti kita masukkan X2 dalam persamaan. Nah, kita tadi ada 3 X, X0, X1, dan X2. Dari 0 sampai 2H. Berarti kalau kita bagi sama panjangnya X-nya, X0-nya bisa kita definisikan sebagai 0, sama dengan 0. X1-nya sama dengan H, dan X2-nya sama dengan 2H. Bisa dilihat di samping, ketika X0-nya sama dengan 0, maka Y0-nya itu sama dengan A0. Kita ganti X-nya di situ 0. Jadi ketemu Y0-nya sama dengan A0. Kemudian ketika X1-nya sama dengan H, kita ganti X-nya dengan H, maka ketemu Y1-nya sama dengan A0 plus A1H plus A2H kuadrat. Dan ketika X2-nya sama dengan 2H itu kita masukkan ke persamaan Y2 dan digantikan di situ X2-nya dengan 2H, maka ketemu A0 plus 2A1H plus 4A2H kuadrat. Kemudian Y0, Y1, dan Y2 yang sudah kita temukan, kita gantikan atau substitusikan ke persamaan, misalkan tadi LAY0 plus BY1 plus CY2, sehingga ketemu seperti di samping ini ya, bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan. Untuk L0, L sama dengan A0 dan seterusnya ini kita sebut sebagai persamaan 2. Jadi kita sudah punya persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian persamaan 1 karena sama-sama mendefinisikan memisalkan L, jadi kita bisa persamaan 1 sama dengan persamaan 2.
sehingga 2A0H plus 2A1H kuadrat plus 8/3A2H pangkat 3 itu sama dengan A0A plus B plus C plus A1H dalam kurung B plus 2C plus A2H kuadrat B plus 4C, sehingga ketemu 2H-nya sama dengan A plus B plus C. Kemudian ada juga 2H-nya sama dengan B plus 2C C, dan 8/3H sama dengan B plus 4C. Kita gunakan substitusi eliminasi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Jadi ketemu nilai A sama dengan H/3, B-nya sama dengan 4H/3, dan C-nya sama dengan H/3. Kita substitusikan ke persamaan L sama dengan AY0 plus BY1 plus CY2, sehingga diperoleh L sama dengan H/3Y0 plus 4H/3Y1 plus H/3Y2. Nah, dari sinilah kita menemukan rumus aturan Simpson. Bisa dipahami ya bagaimana kita menemukan rumus tersebut. Aturan Simpson, rumus Simpson yang sudah kita temukan tadi itu hanya membahas dari 2 daerah. Bagaimana kalau misalkan ada N daerah, kita menghitungnya seperti apa? Nah, bisa dilihat di sini ya. Dengan menggunakan rumus Simpson, luas daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan Fx dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. L sama dengan H/3 F0 atau Fx0, sama saja kalian mau tulis seperti apa, plus 2F1 atau Fx1 plus H/3 2F1 plus F2 dan seterusnya sampai plus H/3 2Fn-1 plus Fn. Nah, dari sini bisa dibuat sigma, jadi L sama dengan H/3 dalam kurung F0 plus 4 sigma Fi, I-nya ganjil. Jadi yang nanti I-nya ganjil itu akan koefisiennya 4 plus 2 sigma Fi plus Fn. Jadi jika I-nya genap, nanti koefisien di depannya pasti 2, atau bisa ditulis 1, 4, 2, terus kemudian 4, 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi tergantung nanti Fi-nya I keberapa, mulai dari 0, 1, berarti nanti kalau ada F1 otomatis dia nanti depannya 4 kali F1. Kemudian kalau ada F3 nanti otomatis F3-nya itu 4 kali F3 totalnya, seperti itu. Kalau genap F2 berarti nanti otomatis 2 kali F2. F4 juga nanti 2 kali F4 dan seterusnya sampai yang terakhir nanti koefisiennya 1. Jadi awalnya koefisiennya 1, belakangnya 1. Untuk yang tengah-tengahnya itu menyesuaikan, kalau ganjil itu nanti koefisiennya 4, kalau genap nanti koefisiennya adalah 2. Kita lanjut ke luas bidang air kapal yang tadi sudah dibahas di awal. Jadi untuk luas bidang air kapal itu bisa dilihat gambarnya, gambar permukaan bidang air kapal seperti di samping ini bisa dilihat. Kemudian untuk luas bidang air kapal itu dibagi daerahnya menjadi 6 daerah dengan interval H itu sama. Kemudian yang garis tegaknya itu disebut ordinat. Yang kalau misalkan nggak melewati garis putus-putus itu berarti setengah ordinat, karena diasumsikan itu dibagi oleh center line atau garis tengah yang membagi daerah tersebut menjadi 2 sama besar. Jadi setengah ordinat ditambah setengah ordinat jadi 1 ordinat. Jadi dari H1 sampai H itu disebut ordinat, tapi kalau hanya dari C ke H itu disebut setengah ordinat. Lanjut ke latihan soal ya. Kalau misalkan ada sebuah kapal garis tengahnya itu 120 meter, kemudian berjarak sama setengah ordinat antara masing-masing dari depan ke belakang dari 0 sampai 0,1. Hitung luas dari bidang air tersebut dan TPC syarat kapal. Untuk menghitung luas tentu saja kita gunakan pendekatan aturan Simpson atau rumus Simpson. Kita beri nomor dulu dari Y0 sampai Y6. Kemudian setengah ordinatnya bisa dimisalkan dengan Y dari 0 sampai 0,1.
Kita buat tabel di sini ya. Kemudian koefisiennya itu tadi sudah dibahas sebelumnya. Kalau koefisien yang genap itu nanti 2, yang ganjil itu 4, dan yang paling awal dan paling akhir itu koefisiennya 1. Jadi saat Y0 pasti koefisiennya 1, saat Y1 itu ganjil, maka koefisiennya 4. Saat Y2 2-nya itu genap, jadi koefisiennya 2. Y3 itu ganjil, jadi koefisiennya 4, dan seterusnya. 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Kemudian kita hitung luas per daerahnya. Ada 7 daerah. Jadi luas per daerah itu koefisien dikalikan dengan setengah ordinat. Jadi 0 kali 1 sama dengan 0, 3,7 kali 4, 14,8, 2 kali 7,6, 15,2, dan seterusnya. Sehingga diperoleh jumlah luas seluruh bagian itu dengan setengah ordinat tadi 93,9. Untuk mencari nilai H, berarti kita bagi yang garis tengahnya tadi panjangnya kan 120. Kemudian ada 6 bagian, berarti tinggal 120 dibagi 6, berarti ketemu hanya 20 meter. Kemudian untuk luas bidang air, karena ada 2 yang dibagi dari garis tengah itu, berarti kita 2 kalinya rumus Simpson. Jadi 2 kali H per 3 dalam kurung Y0 plus 4 Y1 plus 2Y2 seterusnya sampai plus Y6 sama dengan ketemunya 1252 meter persegi. Untuk mencari TPC berarti kalian tinggal 1,025 dikalikan dengan luasnya per 100 ketemu 12,83. Untuk mencari volume dengan aturan Simpson hampir sama dengan cara mencari luas, hanya bedanya di fungsi yang diintegralkan. Kalau di luas, fungsi yang diintegralkan yaitu A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Kalau dalam volume yang diintegralkan adalah luasnya. Jadi bagian-bagian luasnya itu diintegralkan. V sama dengan integral dari luas dx atau integral dari Y besar dx. Volume setiap kapal itu bisa dilihat gambarnya di situ. Jadi yang dibagi itu daerahnya. Kalau yang luas tadi kan garis. Kalau yang ini merupakan fungsinya merupakan suatu luas daerah. Jadi dari 0 sampai 4H, integral dari 0 sampai 4H dari fungsi Y besar dx. Kemudian ketemu H per 3 dalam kurung Y besar 0 sampai dengan Y4 seperti di samping ini ya, bisa dipahami. Langsung lanjut kita ke latihan soal. Untuk volume, apabila ada area-area dari bidang air kapal itu bisa ditampilkan seperti tabel di sini. Dari syaratnya dari 0 sampai 4 dan areanya itu 650 sampai 660. Kalian disuruh mencari displacement kapal dalam ton jika terapung di air laut pada syarat 4M dan juga jika syarat kapal bermuatan penuh adalah 4 cm. Carilah juga FWA-nya. Kita buat tabel lagi untuk luas area atau Y besar dari Y0 sampai Y4, 650 sampai 660, kemudian koefisiennya, kemudian hasil volumenya. Perkalian dari koefisien 1 kali 650, 4 kali 660 dan seterusnya. Kemudian hanya tadi syaratnya itu kan panjang syaratnya atau garis tengahnya itu 4 meter. Jadi hanya itu berarti dibagi dengan 4 dibagi dengan ada 4 bagian. Dibagi dengan 4 jadi 1, hanya 1. Kemudian volumenya kita masukkan aturan Simpson dan kita ganti dengan hanya diganti dengan 1. Kemudian dari Y0 sampai Y4 nya tadi sudah dihitung dalam tabel 7918. Untuk menghitung salt water displacement itu kita menggunakan rumus 2639 per 3, itu volumenya dikali dengan 1,025 ketemu 2705,3 ton. Kemudian syarat saat 4 meter Y4 berarti kita yang Y4
sama dengan 660, maka lot dari TPC-nya bisa kita hitung 1,025 dikalikan dengan luasnya, yaitu 660 per 100 sama dengan 6,77 ton. Untuk FWA-nya, displacement dibagi 4 kali TPC ketemu 99,9 ton. Sampai sini bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misal ada yang kurang paham bisa diulang-ulang atau bisa di pause dulu atau bisa nanti didiskusikan dengan Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang aturan Simpson dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.